Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik saja di tengah pandemi COVID-19 ini dan semoga puasa kita lancar ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru mengenai fungsi dan mekanisme sistem imun atau sistem pertahanan tubuh. Oke, ini adalah peta konsep dari materi kita ya tentang sistem pertahanan tubuh, di mana kita fokus kepada fungsi dan mekanisme pada pertahanan tubuh. Nah, ini merupakan daftar isinya yang kita pelajari tentang fungsi sistem imun, mekanisme pertahanan non-spesifik dan spesifik, serta jenis-jenis imunitas. Salam bahagia dan sehat selalu. Tetap semangat dalam menimba ilmu. Bertemu lagi dengan materi biologi yang seru. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tubuh kita membuat pertahanan dari penyakit. Siswa yang cerdas, pada saat ini sistem kekebalan tubuh yang berfungsi dengan baik sangat penting dalam memerangi COVID-19. Dikutip dari CNN, sebuah artikel ilmiah baru-baru ini diterbitkan dalam jurnal Nature Reviews Immunology. Artikel ini mengemukakan kemungkinan yang cukup melegakan. Disebutkan bahwa sebagian besar dari populasi manusia tampaknya memiliki sel-sel kekebalan tubuh yang mampu mengenali bagian-bagian dari virus SARS-CoV-2. Kemungkinan sel-sel tersebut memberikan kekuatan bagi tubuh untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh virus ini. Untuk mengetahui mengapa ini penting, maka kita juga perlu memahami apa itu sistem kekebalan tubuh serta manfaatnya bagi tubuh kita. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan mekanisme dari sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Secara alami, tubuh memiliki zat yang berfungsi sebagai alat pertahanan menghadapi ancaman bibit penyakit. Banyak cara tubuh kita melakukan pertahanan, dan semua cara tersebut dinamakan dengan kekebalan atau imunitas. Kekebalan tubuh berkaitan dengan zat asing yang masuk dan zat anti yang melawannya. Kekebalan tubuh atau imunitas merupakan reaksi tubuh terhadap zat asing yang masuk. Umumnya, zat asing itu adalah makromolekul. Semua zat yang direspons melalui imunitas disebut dengan antigen atau imunogen. Apabila antigen masuk ke dalam jaringan tubuh kita, maka protein tubuh yang disebut dengan antibodi atau imunoglobulin segera dikeluarkan dan sel-sel khusus yang disebut dengan sel T akan terbentuk. Mikroorganisme dan virus yang berhasil memasuki jaringan tubuh mengandung sejumlah antigen. Kemudian terjadi respon imunisasi untuk mencegah serta mengendalikan munculnya bibit-bibit penyakit. Siswa sekalian, sistem pertahanan tubuh atau sistem imun adalah sistem pertahanan yang berkenaan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh kita. Sedangkan imunitas atau kekebalan adalah kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda-benda asing serta sel-sel yang bersifat abnormal. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, mempertahankan tubuh dari patogen yang bersifat invasif yang dapat masuk ke dalam sel inang, misalnya virus dan bakteri. Yang kedua, melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal atau lingkungan luar yang berasal dari tumbuhan dan hewan, bisa berasal dari makanan tertentu, serbuk sari, atau rambut hewan, serta zat kimia yang berasal dari obat-obatan atau polutan atau zat pencemar. Yang ketiga, menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera.
sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Yang terakhir, mengenali dan menghancurkan sel abnormal atau mutan seperti kanker. Nah, ini merupakan fungsi utama dari sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Tubuh manusia tidak mungkin terhindar dari lingkungan yang mengandung mikroba patogen di sekelilingnya. Mikroba tersebut dapat menimbulkan penyakit infeksi pada manusia. Mikroba patogen yang ada bersifat kompleks. Oleh sebab itu, respon imun tubuh manusia terhadap berbagai macam patogen juga berbeda-beda. Mekanisme pertahanan tubuh merupakan imunitas bawaan sejak lahir, berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi tubuh manusia sebenarnya memiliki dua macam mekanisme pertahanan tubuh, yaitu pertahanan non-spesifik dan pertahanan spesifik. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pertahanan non-spesifik atau pertahanan secara alamiah. Pertahanan tubuh non-spesifik atau alamiah merupakan respon pertama terhadap patogen atau penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik berfungsi untuk melawan berbagai jenis infeksi yang umum terjadi, tanpa melibatkan adanya proses seleksi dan memori terhadap jenis patogen tertentu. Mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik dibagi menjadi dua tahap, di antaranya pertahanan garis pertama dan pertahanan garis kedua. Nah, untuk pertahanan garis pertama itu termasuk pertahanan fisik, kimiawi, dan mekanis. Sedangkan fagositosis, inflamasi, serta interferon termasuk ke dalam pertahanan garis kedua. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, pada pertahanan garis pertama dibedakan menjadi pertahanan secara fisik dan kimiawi. Pertahanan fisik merupakan penghalang pertama yang mencegah patogen masuk ke dalam tubuh. Pertahanan fisik diperankan oleh kulit, membran mukosa, dan silia. Sedangkan pertahanan kimiawi merupakan senyawa kimia hasil sekresi yang berfungsi untuk membunuh patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Beberapa contoh dari pertahanan kimiawi adalah keringat yang disekresikan oleh kelenjar keringat pada kulit kita yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme. Kemudian asam klorida atau HCl yang disekresikan oleh lambung berfungsi membunuh patogen yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan. Kemudian mukus atau lendir di saluran pernafasan berperan untuk membunuh patogen yang masuk bersama dengan udara yang kita hirup, serta kelenjar saliva dan air mata yang mengandung enzim lisozim yang bersifat sebagai antibakteri. Nah, itu merupakan pertahanan garis pertama ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pertahanan garis kedua ya. Patogen atau penyebab penyakit yang berhasil melewati pertahanan garis pertama akan diatasi oleh pertahanan garis kedua. Pertahanan garis kedua meliputi fagositosis, kemudian inflamasi atau peradangan, demam, interferon, dan sistem komplement ya. Jadi ada fagositosis. Nah, pada fagositosis ini merupakan proses di mana sel fagosit menelan atau memakan sel-sel lain atau patogen. Nah, fagositosis merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh melalui proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin atau racun yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Proses ini dilakukan oleh neutrofil dan makrofag yang bergerak secara kemotaksis yang dipengaruhi oleh zat kimia. Makrofag dibedakan lagi menjadi makrofag jaringan ikat. Makrofag dan prekursornya yaitu monosit dan sistem makrofag mononukleus. Nah, selanjutnya ada inflamasi atau peradangan. Inflamasi atau peradangan
merupakan respon tubuh terhadap suatu infeksi yang ditandai dengan adanya pembengkakan, nyeri, panas, dan kemerahan. Inflamasi adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan kemerahan, panas, pembengkakan, dan sebagainya. Tujuannya untuk membawa fagosit dan protein plasma ke jaringan yang terinfeksi untuk mengisolasi, menghancurkan, menginaktifkan agen penyerang, membersihkan debris, serta mempersiapkan penyembuhan dan perbaikan jaringan. Nah, di sini ada mekanisme pada pertahanan saat terjadi luka ya. Nah, di sini ada gambarnya, bisa kamu perhatikan. Pada bagian A ini, jaringan mengalami luka, kemudian merangsang mastosit sehingga mengeluarkan baik histamin maupun senyawa kimia lainnya. Kemudian bagian B, terjadi pelebaran pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan kecepatan aliran darah sehingga permeabilitas pembuluh darah akan meningkat. Hal ini mengakibatkan terjadinya perpindahan sel-sel fagosit yaitu neutrofil dan monosit menuju jaringan yang terinfeksi. Sedangkan bagian C, sel-sel fagosit kemudian akan memakan atau menelan patogen atau penyakit yang masuk tadi. Nah, ini merupakan proses pertahanan saat terjadi luka atau peradangan. Oke, nah ada juga demam ya. Nah, demam juga merupakan pertahanan garis kedua. Demam yang merupakan suatu kondisi atau keadaan ditandai dengan naiknya suhu tubuh di atas ambang normal, bisa mencapai 38 Celcius ke atas ya. Demam berfungsi untuk menghambat penyebaran dan pertumbuhan patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya ada interferon. Ya, ini dia interferon ya. Nah, interferon merupakan suatu protein yang dihasilkan oleh leukosit akibat adanya infeksi virus. Terdapat 3 jenis interferon, yaitu IFN alfa, IFN beta, dan IFN gamma yang berfungsi untuk melawan virus. Interferon atau biasa kita singkat dengan IFN adalah hormon berjenis glikoprotein yang diproduksi secara alami oleh sel-sel vertebrata akibat rangsangan biologis seperti virus, bakteri, dan protozoa, di mana virus adalah sumber rangsangan utama produksi interferon tersebut. Interferon berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai jenis penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh virus. Interferon memicu sel yang terinfeksi dan sel-sel di sekitarnya untuk menghasilkan zat-zat yang dapat menghambat replikasi virus. Senyawa interferon adalah bagian dari sistem pertahanan tubuh non-spesifik atau alamiah, dan senyawa tersebut akan terinduksi pada tahap awal infeksi virus. Dengan kata lain, pada saat virus memasuki tubuh dan mulai menginfeksi sel-sel tubuh, interferon akan segera terbentuk sebelum sistem imun spesifik merespon infeksi tersebut. Pada saat rangsangan biologis terjadi, maka sel yang terinduksi akan segera melepaskan interferon ke lingkungannya, sehingga interferon dapat berikatan dengan reseptor sel target dan menginduksi transkripsi kurang lebih 20-30 gen antiviral. Hal ini akan membuat sel-sel tersebut mampu mengaktifkan kemampuan antivirus sehingga perluasan infeksi virus dapat dicegah. Ya, nah jadi ini merupakan bagian dari pertahanan tubuh non-spesifik atau alamiah ya. Ada yang bersifat pertahanan garis pertama, ada juga yang pertahanan garis kedua. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pertahanan non-spesifik. Sekarang kita akan membahas tentang pertahanan spesifik ya, atau juga disebut dengan pertahanan adaptif. Apa itu pertahanan spesifik? Pertahanan spesifik atau adaptif merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik, misalnya bakteri, virus,
dan toksin atau racun yang dianggap asing. Nah, apa saja yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh spesifik ini? Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama ya, komponen respon imunitas spesifik. Di sini ada antigen. Nah, antigen merupakan zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Nah, di sini ada antibodi A, antibodi B, serta antibodi C ya. Nah, terdiri atas bagian determinan antigen atau disebut dengan epitop, yaitu bagian antigen yang membangkitkan respon imun, dan hapten, yaitu molekul kecil yang jika sendirian tidak dapat menginduksi produksi antibodi, melainkan harus bergabung dengan karier yang bermolekul besar. Nah, di sini ada beberapa macam antibodi ya, bisa diperhatikan pada gambar. Yang berwarna ungu ini guys, ini disebut dengan antibodi ya. Jadi ada antibodi A, B, dan C. Nah, sedangkan yang berwarna kuning ini disebut dengan antigen. Jadi yang berwarna ungu adalah antibodi, yang berwarna kuning adalah antigen. Untuk antibodi A, ini akan berikatan dengan epitop pada permukaan antigen ya. Kemudian pada antibodi B yang berbeda bereaksi dengan epitop yang berbeda pada molekul antigen besar yang sama. Sedangkan pada antibodi C yang berbeda bereaksi dengan epitop yang berbeda pula pada molekul antigen besar yang sama. Antibodi tadi yaitu protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Antibodi merupakan protein plasma yang disebut juga dengan imunoglobulin, disingkat dengan IG. Nah, jadi IG ini disebut juga dengan antibodi ya. Nah, antibodi atau imunoglobulin terdiri atas 5 kelas, yaitu IgG, IgD, IgE, IgA, dan IgM. Kita bahas satu persatu ya. Nah, IgG ini gambarnya ya guys, ini IgG. Nah, IgG jumlah yang paling banyak, sekitar 80% pada tubuh kita. Jumlahnya akan lebih besar setelah pajanan pertama. Nah, yang kedua adalah IgD, ini gambarnya. Ini bersifat monomer ya. Nah, IgD membantu memicu respon imunitas, namun jumlahnya sedikit. Yang ketiga, IgE, yaitu antibodi yang menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. Yang keempat, IgA, dia bersifat dimer ya. Nah, IgA merupakan antibodi yang melawan mikroorganisme. Banyak terdapat pada zat sekresi seperti keringat, ASI, dan ludah atau saliva. Yang terakhir adalah IgM, dia bersifat pentamer ya. IgM merupakan antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi yang menetap di pembuluh darah. Jadi ini merupakan pertahanan spesifik pada tubuh manusia ya. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang interaksi antibodi dan antigen. Nah, yang pertama, fiksasi komplemen, yaitu aktivasi sistem komplemen. Dia berbentuk protein serum oleh antibodi. Jika terjadi infeksi, maka protein pertama dalam rangkaian protein komplemen akan diaktifasi atau diaktifkan sehingga dapat memicu aktivasi pada protein-protein berikutnya. Hasilnya adalah virus dan sel-sel patogen akan mengalami lisis atau perombakan. Yang kedua, netralisasi. Terjadi apabila antibodi menutup sistem determinan antigen sehingga antigen menjadi tidak berbahaya. Yang ketiga ada aglutinasi atau penggumpalan. Terjadi apabila antigen berupa materi-materi partikel. Yang terakhir adalah presipitasi atau pengendapan, yaitu pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut di dalam cairan tubuh ya. Selanjutnya ada jenis-jenis imunitas atau kekebalan tubuh. Ada imunisasi aktif,
dan ada pula imunisasi pasif. Nah, apa itu imunisasi aktif? Imunisasi aktif diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen atau penyebab penyakit sehingga tubuh mampu memproduksi atau menghasilkan antibodi sendiri. Imunisasi aktif ada dua, yaitu imunisasi aktif alami dan imunisasi aktif buatan. Imunisasi aktif alami apabila seseorang terkena penyakit, kemudian sistem imun mereka memproduksi atau menghasilkan antibodi atau limfosit secara khusus. Sedangkan imunisasi aktif buatan atau artifisial yaitu imunisasi yang merupakan hasil dari vaksinasi ya. Nah, jadi vaksin seperti AstraZeneca, kemudian vaksin Sinovac itu merupakan bagian dari imunisasi aktif buatan. Nah, vaksin adalah patogen yang dilemahkan atau toksin yang telah diubah atau dimodifikasi yang dapat merangsang imunitas namun tidak menyebabkan penyakit. Nah, sedangkan imunisasi pasif apabila antibodi satu individu dipindahkan ke individu yang lain. Nah, tentunya ada juga dua, yaitu imunisasi pasif alami dan imunisasi pasif buatan. Imunisasi pasif alami terjadi melalui pemberian ASI dan saat IgG ibu masuk ke plasenta. Oke. Nah, sedangkan pada imunisasi pasif buatan terjadi melalui injeksi antibodi dalam serum yang dihasilkan oleh orang atau hewan yang kebal karena pernah terpapar oleh antigen tertentu ya. Selanjutnya ada sel-sel yang terlibat di dalam respon imunitas, yaitu sel B, sel T, makrofag, dan sel pembunuh alami ya. Kita bahas satu persatu. Sel B atau limfosit B berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen. Sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma atau produksi antibodi dan sel memori atau sel ingatan yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder. Limfosit B atau sel B dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang dan ketika sudah matang atau siap digunakan akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, sel limfosit B berfungsi membentuk sistem kekebalan humoral dengan menghasilkan antibodi ke dalam darah dan limfa. Nah, sel B ini juga mampu membentuk sel memori yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh dalam jangka waktu panjang. Jika pada suatu saat antigen yang sama masuk kembali ke dalam tubuh, maka sel memori ini akan segera memicu pembentukan antibodi oleh sel B plasma. Nah, yang kedua, sel T atau limfosit T, yaitu sel darah putih atau leukosit yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen atau patogen spesifik. Saat pengenalan antigen, sel T berdiferensiasi menjadi sel T memori dan sel T efektor, yaitu sel T sitotoksik, sel T penolong, dan sel T supresor. Sel limfosit T dibentuk di sumsum tulang belakang, namun pematangannya terjadi di kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem limfatik yang bertugas untuk memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Ketika sudah matang, maka limfosit T juga akan menyebar ke seluruh tubuh. Ada 4 jenis limfosit T, yaitu sel T sitotoksik, sel T penolong, dan sel T supresor. Sel T sitotoksik berfungsi menghancurkan bakteri, virus, dan patogen lainnya. Kemudian sel T penolong atau helper T lymphocyte berfungsi mengaktifkan sel T sitotoksik dan memicu produksi antibodi oleh sel limfosit B, sedangkan sel T supresor yaitu sel yang berfungsi mengingat antigen yang pernah menyerang tubuh. Nah, selanjutnya ada makrofag ya. Makrofag adalah sel fagosit besar dalam jaringan yang berasal dari perkembangan sel darah putih atau leukosit yang berfungsi menelan antigen atau bakteri untuk dihancurkan secara enzimatis. Berarti dia menggunakan enzim-enzim tertentu ya.
Dan terakhir adalah sel pembunuh alami atau natural killer. Nah, sel pembunuh alami merupakan sekumpulan limfosit non-T dan non-B yang bersifat sitotoksik. Untuk mekanisme sitotoksik terjadi apabila virus sudah masuk ke dalam sel inang dan sel-sel sistem imun tidak dapat melihat atau mendeteksi keberadaan virus tersebut, sehingga tubuh tidak tahu jika sel inang telah terinfeksi, ya. Oke, yang terakhir ya, kita akan membahas tentang mekanisme respons secara humoral dan seluler ya. Oke, kita bahas pertama dulu tentang mekanisme respon imunitas humoral yang diperantarai oleh antibodi. Ini mekanisme pada imun humoral ya. Yang pertama, antigen masuk ke dalam tubuh, kemudian dibawa ke limfosit B. Setelah itu, aktivasi limfosit B akan menyebabkan proliferasi atau pematangan yang menghasilkan tiruan sel B. Kemudian tiruan sel B berdiferensiasi, menyebabkan sel plasma mensekresi antibodi, selanjutnya dibawa ke lokasi infeksi. Kemudian kompleks antigen antibodi akan menonaktifkan antigen, dan terakhir tiruan sel B yang tidak berdiferensiasi menetap di jaringan limfoid dan menjadi sel B memori yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder jika terjadi pajanan antigen yang sama secara berulang ya. Oke, yang terakhir adalah mekanisme respon imunitas seluler yang diperantarai oleh sel. Di sini bisa bekerja secara ekstraseluler atau berada di luar sel, atau intraseluler yang berada di dalam sel tersebut. Nah, pada mekanisme ekstraseluler, antigen, misalnya bakteri, ditelan oleh makrofag yang mengandung fragmen atau pecahan protein peptida dari antigen tersebut. Setelah itu, makrofag akan membentuk molekul MHC atau Major Histocompatibility Complex kelas 2. MHC kelas 2 akan menangkap peptida antigen dan membawanya ke permukaan serta memperlihatkannya ke sel T penolong atau helper. Yang terakhir adalah sel T penolong akan mengaktifasi atau mengaktifkan makrofag untuk menghancurkan mikroorganisme yang ditelan. Nah, ini mekanisme secara ekstraseluler ya. Sedangkan mekanisme secara intraseluler, antigen misalnya virus menginfeksi sel tubuh, kemudian sel tubuh tadi akan membentuk MHC kelas 1. MHC kelas 1 akan menangkap peptida virus dan membawa ke permukaan sel serta memperlihatkannya ke sel T sitotoksik atau CTL. Nah, selanjutnya CTL akan teraktivasi oleh kompleks yaitu MHC kelas 1, peptida virus, dan sel T penolong. CTL kemudian berdiferensiasi menjadi sel pembunuh aktif yang akan membunuh sel yang terinfeksi. Dan terakhir, CTL tidak akan berdiferensiasi menjadi sel memori yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder. Nah, jadi itu merupakan informasi mengenai mekanisme respon imunitas secara humoral dan seluler. Oke, demikianlah pembahasan materi mengenai fungsi dan mekanisme sistem imun pada manusia. Apabila ada pertanyaan atau respon dari siswa-siswi sekalian, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.